Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Febrianto dengan NIM 2M4150047. Saya mahasiswa semester 4 Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang hukum persaingan usaha dengan judul perjanjian yang dilarang dalam hukum persaingan usaha. Di materi awal yang melatar belakangi hukum persaingan usaha yang dilarang adalah persaingan usaha yang sehat diperlukan untuk menciptakan iklim bisnis yang adil. Beberapa perjanjian antar pelaku usaha dapat menghambat persaingan dan menimbulkan praktik monopoli. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur berbagai bentuk perjanjian yang dilarang. Tujuannya adalah mencegah persaingan tidak sehat dan melindungi kepentingan masyarakat. Dasar hukumnya ialah pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Perjanjian yang dilarang antara lain diliputi oleh yang pertama trust pada pasal 12, yang kedua oligopsoni pasal 13, yang ketiga integrasi vertikal pasal 14, yang keempat perjanjian tertutup pasal 15, dan yang kelima perjanjian dengan pihak luar negeri pada pasal 16. Dan berikutnya kita akan menjelaskan di trust pada pasal 12. Trust itu sendiri adalah struktur pasar yang dikuasai oleh beberapa pembeli yang mengendalikan pembelian barang atau jasa. Gabungan beberapa perusahaan yang membentuk organisasi lebih besar untuk mengendalikan produksi atau pemasaran barang dan jasa. Sementara tujuannya ialah yang pertama mengurangi persaingan, yang kedua untuk menguasai pasar. Sementara dampak yang ditimbulkan oleh trust ini ialah menimbulkan pemusatan kekuatan ekonomi, berpotensi menciptakan monopoli persaingan tidak sehat. Sementara oligopsoni pada pasal 13 ialah oligopsoni itu sendiri ialah struktur pasar yang dikuasai oleh beberapa pemberi yang mengendalikan pembelian barang atau jasa. Ciri-cirinya adalah jumlah pembeli sedikit. Terus yang kedua, pembeli memiliki kekuatan menentukan harga. Dampak yang ditimbulkan: satu, merugikan produsen atau penjual. Yang kedua, menyebabkan ketidakseimbangan pasar. Dan berikutnya, integritas vertikal pada pasal 14. Pengertiannya adalah perjanjian untuk menguasai beberapa tahapan produksi atau distribusi barang dan jasa. Bentuknya ialah ke hulu atau penguasaan bahan baku, ke hilir atau penguasaan distribusi. Dampak yang ditimbulkannya adalah lebih efisiensi produksi dan kurang berpotensi menimbulkan monopoli dan menghambat persaingan usaha. Dan berikutnya perjanjian tertutup pada pasal 15. Pengertiannya sendiri ialah perjanjian yang mewajibkan pihak tertentu untuk menjual atau membeli produk dari pihak tertentu. Tujuannya mengendalikan pasar atau membatasi pilihan pelaku usaha lain. Dampak yang ditimbulkan: yang pertama menghambat persaingan, yang kedua menutup kesempatan bagi pesaing untuk masuk ke pasar. Berikutnya, perjanjian dengan pihak luar negeri pada pasal 16. Pengertiannya sendiri ialah perjanjian antara pelaku usaha Indonesia dengan pihak asing. Dan larangannya tidak boleh membuat ketentuan yang mengakibatkan yang pertama praktik monopoli, yang kedua persaingan usaha tidak sehat. Dan tujuan pengaturannya ialah menjaga persaingan yang sehat dalam kegiatan ekonomi nasional.
Berikutnya, dari dampak perjanjian yang dilarang ialah yang pertama, dampak bagi pelaku usahanya. Yang pertama, menghambat kompetisi. Yang kedua, menimbulkan dominasi pasar. Sementara dampak bagi konsumen ialah yang pertama, harga menjadi tidak kompetitif. Yang kedua, pilihan barang dan jasa berkurang. Sementara dampak bagi perekonomian ialah yang pertama, menurunkan efisiensi pasar. Yang kedua, menghambat pertumbuhan ekonomi yang sehat. Dan keseluruhan materi dapat kita simpulkan. Yang pertama, perjanjian yang dilarang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang kedua, bentuknya meliputi trust, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, dan perjanjian dengan pihak luar negeri. Yang ketiga, perjanjian tersebut dilarang karena dapat menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dan yang terakhir, pengaturan ini bertujuan menciptakan iklim usaha yang adil, sehat, dan kompetitif. Baiklah, mungkin demikian uraian dari saya. Banyak maaf atas penempatan kata yang tidak pada tempatnya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.